Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar dimanapun berada yang dirahmati Allah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya selain Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini akan saya sampaikan terkait dengan bijak dalam berbelanja, atau dalam bahasa Islamnya israf, tidak berlebih-lebihan. Ar-Raqib berkata, israf adalah melampaui batas dalam segala perbuatan yang dikerjakan oleh manusia, sekalipun hal tersebut lebih masyhur yang berhubungan dengan pengeluaran dalam pembelanjaan harta. Sofyan bin Uyainah berkata, harta yang aku belanjakan bukan dalam ketaatan kepada Allah, maka dia termasuk boros sekalipun hal tersebut sedikit. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kalimat israf bisa terjadi pada harta dan yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan hambanya dari sikap boros. Dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, wa qul wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran surat Al-A'raf ayat 31. Kemudian Atta bin Abi Robah berkata, mereka dilarang berlaku boros dalam segala hal. Kemudian diperkuat oleh pendapatnya dari Ibnu Katsir berkata, yang artinya janganlah berlebihan dalam makan, sebab akan bisa membahayakan bagi akal dan badan. Kemudian dari Amr bin Syu'aib Daru, bapaknya dari kakeknya radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, makan dan bersedekahlah dan pakailah pakaian tanpa berlebihan dan sombong. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebagian ulama membedakan antara boros dan berlebihan atau melampaui batas. Dan pola berlebih-lebihan yang dilarang oleh syariat di dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ihwani syayatini wa kana syaitan li rabbihi kafura. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Mereka berkata, tabdzir adalah mempergunakan harta bukan pada tempatnya, seperti penyaluran harta dalam kemaksiatan atau menyalurkan pada perkara yang tidak bermanfaat,
baik untuk bermain-main, meremehkan fungsi harta, sementara israf atau boros adalah berlebihan dalam makan dan minum, serta berpakaian tanpa dituntut kebutuhan. Ibnu Jazuli berkata, orang yang berakal akan mengatur kehidupannya di dunia. Jika dia miskin, maka dia akan bersungguh-sungguh dalam berusaha dan berwira swasta guna menghindari dari tunduk terhina terhadap makhluk, meminimalisir hubungan hutang piutang, menciptakan sikap qanaah, sehingga dengan demikian dia akan selamat dari ketergantungan kepada pemberian orang lain dan hidup dengan citra yang mulia. Namun jika dia adalah orang yang kaya, maka hendaklah dia mengatur belanjanya agar dia tidak terjebak ke dalam kefakiran yang mengarahkan kepada kehinaan bagi seorang makhluk. Dan seyogianya juga dia memperhatikan perkara ini, bahwa mengeluarkan harta dalam kebenaran tidak termasuk boros. Mujahid berkata, kalau seandainya seorang menginfakkan hartanya dalam kebenaran, maka dia bukan termasuk pemborosan. Dan seandainya dia menginfakkan satu mud bukan pada tempatnya, maka hal itu termasuk pemborosan. Di antara bentuk pemborosan yang dilakukan oleh masyarakat adalah pemborosan dalam pesta dan resepsi pernikahan, serta acara-acara lainnya, baik pesta yang kecil atau besar, ketika makanan dihidangkan melebihi kebutuhan. Di antara bentuk pemborosan adalah 1. Pemakaian air. Inilah wudhu, maka barang siapa yang menambahkan berarti dia telah berbuat buruk, melampaui batas dan berlaku zalim. Yang kedua adalah berlebihan dalam membelanjakan harta. Lebih-lebih di bulan Ramadan biasanya ada peningkatan dalam belanja, baik makanan maupun pakaian. Oleh karena itu, pandai-pandailah dalam membelanjakan hartanya agar kita tidak termasuk dalam menghamburkan harta atau boros. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semoga kita terjaga dari sikap boros. Saya Juahir dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.